Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melihat sejenak kabinet-kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama adalah Kabinet Nasir. Kabinet Nasir dengan Perdana Menteri Muhammad Nasir, partainya Masyumi, ya, mulai bekerja partai ini tahun 7 September 1950, yaitu terbentuknya kabinet ini yang kita ketahui setelah gagalnya Kabinet Syahrir. Kabinet Nasir termasuk kabinet Zaken, artinya menggabungkan tokoh-tokoh ahli berbagai partai. Kabinet Nasir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal, artinya pada masa itu menterinya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh mempunyai keahlian non partai seperti Sultan Hamengkubuwono. Kita kembali lagi, anak-anakku sekalian, belajar sejarah kita harus bersemangat untuk mempelajarinya. Kita lanjutkan lagi bahwa kabinet selanjutnya adalah Kabinet Sukiman, yaitu 27 April 1951, 30 April 1952. Dengan kejatuhannya Kabinet Sukiman, dengan jatuhnya Kabinet Nasir, Presiden Soekarno menunjuk Dr. Sukiman dari Masyumi juga dan Dr. Suwiryo dari VNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang itu terbentuklah kabinet yang namanya Kabinet Sukiman. Sebagai Perdana Menteri adalah Sukiman. Dan wakil Perdana Menteri pada Kabinet Sukiman adalah Dr. Suwiryo. Kita kembalikan lagi, kita lanjut kepada Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Riwayat karir daripada Kabinet Wilopo ini adalah dia pernah menjadi Menteri Perburuhan pada Kabinet Abdul Sharifudin. Selanjutnya Kabinet Wilopo dia membentuk jatuhnya runtuhnya daripada Kabinet Sukiman, ya, digantikan dengan Kabinet Wilopo. Ini Ketua Konstituante pada tahun 1955-1959. Setelah Kabinet Wilopo digantikan Kabinet Ahli Sastro Amijoyo tanggal 3 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.
jatuhnya Wilopo, kabinet Wilopo digantikan Bung Karno atau Presiden RI menunjuk Ali Sastro-Amijoyo untuk membentuk kabinet yang bernama Kabinet Ali Sastro-Amijoyo. Untuk mengisi jabatan menteri ditunjukkan Ali Sastro-Amijoyo yang pada saat itu menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI, akhirnya Ali Sastro-Amijoyo mau menduduki sebagai Perdana Menteri. Dituangkan dalam putusan 132 tahun 1953. Pada masa kabinet Ali Sastro-Amijoyo ini sebenarnya kabinet sebagai antar waktu bahasanya. Segera Kabinet Ali Sastro-Amijoyo yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 3 Maret 1957. Anak-anakku, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menjalankan pemilihan umum 1955 sesuai dengan harapan daripada Bung Karno. Adapun tujuan pemilu 1955 adalah memilih wakil rakyat yang akan duduk di dalam parlemen dan juga membentuk Dewan Konstitusi. Jadi wakil-wakil rakyat didudukan kepada parlemen dan Dewan Konstitusi. Pemilihan umum ini diikuti partai-partai politik yang ada serta kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro-Amijoyo yang pertama, karena beliau Ali Sastro-Amijoyo sendiri membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah. Namun pemilihan umum itu tidak dapat dilaksanakan pada masa Kabinet Ali karena terlanjur jatuh. Kabinet Ali berhasil menjalankan pemilu umum. Kabinet pengganti Ali yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menjalankan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum yang pertama dibagi 16 daerah pemilihan meliputi 208 kabupaten, 208 kabupaten, 2.139 kecamatan dan 43.429 desa. Dalam pemilihan umum tersebut ya, ada 4 perolehan suara terbanyak yang diperoleh oleh PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, PKI 39 kursi.
Sedangkan dalam hasil pemilihan pada tanggal 15 Desember 1955 tidak jauh berbeda. PNI mendapat 119 kursi, Masyumi 112 kursi, Nahdlatul Ulama 91 kursi, PKI 80 kursi. Demikian dulu anak-anakku sekalian. Semoga belajar tentang kabinet-kabinet ini dapat disikapi dengan sebaik-baiknya, ya. Pembahasan ini hanya bagian kecil daripada sistem kepartaian yang berlangsung pada saat itu. Selanjutnya Burhanuddin Harahap akhirnya jatuh pula, digantikan dengan kabinet Juanda. Kita cukupkan, nanti kita lanjutkan di session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.